الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita awali khutbah ini dengan menyampaikan hamdalah puji syukur kehadirat Allah, diteruskan dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihiasi dengan petikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, maka yang juga menjadi rukun dalam setiap khutbah adalah disampaikannya wasiyah, khususnya buat khatib sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini. Dan yang paling inti dari setiap wasiyah adalah ajakan, himbauan untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang memelihara iman. Ini adalah karunia yang Allah berikan. Tidak semua manusia mendapatkannya. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga iman yang bersemayam di dalam jiwa kita ini untuk diteruskan menjadi amal dalam rangka menjalankan semua perintah Allah dan dalam rangka menjauhi semua larangan-larangannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala nantinya mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Zulqa'dah adalah bulan di mana Nabi pernah melakukan sebuah peristiwa besar yang amat penting, yaitu terjadinya perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, yang secara kasat mata sebenarnya perjanjian Hudaybiyah ini agak merugikan umat Islam saat itu, karena mereka jadi gagal tidak bisa masuk ke Mekah dan terpaksa harus menyembelih kurban mereka itu pada tempat yang bukan seharusnya, yaitu di Hudaybiyah tersebut. Bahkan dalam isi perjanjian Hudaybiyah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim diganti menjadi Bismikallahumma, dan nama Nabi Muhammad sebagai Rasulullah diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Sekilas perjanjian ini sangat menyakitkan. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, ternyata di balik kerugian atau kekalahan itu, ternyata Rasulullah punya skenario yang luar biasa yang tentunya itu datang dari Allah. Adanya perjanjian Hudaybiyah ini yang pertama menghentikan perang. Sudah terlalu banyak jatuh korban antara umat Islam di Madinah dan orang-orang di Mekah, yang sebenarnya mereka masih bersaudara, hanya saja yang di Mekah itu agak terlambat mendapatkan hidayahnya. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, bertahun-tahun itu perang. Akhirnya pada tahun ke-6 bulan Zulqa'dah, setelah 6 tahun hijrah ke Madinah, terjadilah
perjanjian Hudaybiyah, gencetan senjata, perang berhenti. Keuntungannya, secara ekonomi Madinah bisa membangun. Karena biaya perang itu sangat tinggi untuk dihabiskan dalam berbagai macam pertempuran. Tapi kalau pertempuran itu selesai, maka ekonomi Madinah bisa dibangkitkan. Yang kedua, daftar orang yang meninggal gara-gara perang, mati syahid memang, itu bisa ditekan bahkan sampai 0. Tidak ada lagi peperangan melawan keluarga sendiri, yaitu orang-orang Mekah. Tidak ada lagi janda-janda yang kehilangan suaminya. Tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan bapaknya. Mereka butuh pengasuhan orang tuanya. Walaupun mati syahid itu indah, tapi kalau seluruhnya mati syahid, percuma juga memperjuangkan agama Islam. Maka salah satu keuntungan dari adanya perjanjian Hudaybiyah, menghentikan perang secara ekonomi, Madinah bisa membangun, dan secara perasaan kemanusiaan berhentilah tertumpahnya darah, baik di pihak umat Islam ataupun di pihak keluarga mereka yang kafir yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Di samping itu, perjanjian Hudaybiyah juga memberikan peluang dakwah yang lebih luas. Kalau dulunya para sahabat berdakwah takut dapat serangan tiba-tiba dari orang-orang Mekah, maka dengan adanya perjanjian Hudaybiyah itu, dakwah para sahabat itu menjadi aman. Bahkan lebih menarik lagi, kalau dulu mereka tidak berani dakwah masuk ke jantung kota Mekah, karena itulah markasnya orang kafir. Justru setelah perang Hudaybiyah mereka jadi bebas. Setelah perjanjian Hudaybiyah, dakwah di Mekah semakin membara. Banyak orang Mekah yang kemudian malah jadi masuk Islam, bahkan termasuk panglima tertinggi pasukan kafir musyrikin Mekah, Khalid bin Walid, hanya dalam waktu 1 tahun sudah menyatakan diri masuk Islam. Bahkan pemikir cerdas orang kafir Quraisy Mekah, Amr bin As, juga masuk Islam di masa perdamaian seperti itu. Artinya, hidayah yang tadinya sulit didapat oleh orang Makkah, dengan adanya perdamaian itu lebih mudah untuk masuk ke dalam hati mereka. Jadi dakwah Islam menjadi semakin semarak, bukan hanya di seluruh jazirah Arabia, tapi justru di jantung tempat musuh-musuhnya Rasulullah bercokol. Disitulah dakwah itu berjalan dan berlangsung. Dan ternyata yang masuk Islam bukan sembarangan, tetapi adalah Khalid bin Walid dan juga Amr bin As. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah yang lain adalah Rasulullah jadi sempat untuk memikirkan tugasnya yang paling asli. Sebagai nabi terakhir yang menjadi rahmatan lil alamin, yaitu beliau bisa lebih konsentrasi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru permukaan bumi. Beliau bisa berkirim surat kepada Kaisar Heraklius yang tinggal di Romawi pada saat itu. Dan seruan Nabi kepada Kaisar ini memberi dampak yang luar biasa. Meski Kaisar sendiri tidak masuk Islam, tapi ada perjanjian perdamaian antara pihak kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Demikian juga Nabi mengirim surat kepada Raja Mesir Muqawqis dan juga kepada Raja Habasyah An-Najasyi. Bahkan juga berkirim surat kepada Kisra, penguasa Persia. Walaupun memang tidak selalu surat Nabi ini ditanggapi positif, ada juga yang dirobek-robek. Tetapi setidaknya dakwah Islam sudah mulai menggejala di seluruh dunia. Itu tidak bisa terjadi pada saat Nabi baru pertama kali hijrah sampai 6 tahun kemudian, karena setiap hari disibukkan dengan perang lagi, perang lagi, perang lagi. Sesuatu yang sebenarnya tidak disukai oleh Rasulullah, juga tidak disukai oleh para sahabat, tetapi memang karena diwajibkan, mau tidak mau perang itu dilakukan. Makanya dikatakan kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu perang padahal itu kamu tidak suka. Nah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah yang terjadinya pada bulan Zulqa'dah,
kesempatan untuk dakwah, menyebarkan agama Islam menjadi semakin terbuka. Dan keuntungan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dari perjanjian Hudaybiyah adalah masa di mana Rasulullah bisa memperkuat armada perangnya. Meskipun damai, tapi yang berlatih perang tetap masih ada. Dan ketika perjanjian ini tiba-tiba dirusak secara sepihak oleh sekutu dari orang-orang Mekah, maka perjanjian damai itu menjadi batal, lalu perang berkecamuk kembali. Posisinya Rasulullah dan umat Islam sudah di atas angin. Hanya dalam waktu beberapa hari, Mekah sudah bisa dikepung dengan 10.000 pasukan muslimin, yang mana Mekah sudah tidak bisa berdaya, kalah tanpa syarat. Bahkan pemimpin kota Mekah pada akhirnya juga masuk Islam. Abu Sufyan di malam besok paginya terjadi Fathu Mekah. Dia datang ke tenda Rasulullah, meminta pengampunan dan menyatakan diri masuk Islam, dan meminta jaminan agar Nabi tidak menghabisi orang-orang di Mekah. Dan memang Nabi kita adalah Nabi yang membenarkan janjinya. Maka terjadi Fathu Mekah dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah ada terjadi peperangan yang berarti yang menimbulkan korban. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inti dari dakwah Nabi itu sebenarnya bukan perang. Bukan bagaimana kita mencari orang kafir lalu kita bunuh. Bukan bagaimana caranya kita mengorbankan nyawa. Bukan bagaimana caranya kita membuat lebih banyak orang mati syahid. Bukan itu. Perang itu hanyalah salah satu komponen dari sekian banyak komponen dakwah yang diberlakukannya pada kondisi tertentu. Al-aslu fil islami as-silmu. Prinsip dasar Islam itu adalah damai. Jangan dibalik. Al-aslu fil islami al-harbu. Prinsip dasar berislam itu adalah perang. Sehingga ketika tidak ada musuhnya, dicari-carilah musuhnya. Orang Islam sendiri pun dimusuhi dan dianggap sebagai orang kafir, lalu dimainkan sandiwara-sandiwara seolah-olah ini adalah perang. Padahal itu saudaranya sendiri, seagama, Tuhannya sama, nabinya sama, agamanya sama, tapi diperlakukan seperti orang kafir dalam perang Badar. Diperlakukan seperti orang kafir dalam perang Uhud. Seolah-olah sudah kehabisan panggung untuk berperang, lalu siapa saja orang yang ditemukan di tengah jalan dicari-cari kelemahannya, dicari-cari kekurangannya, lalu diperlakukan sebagai orang kafir yang diperangi dengan mengutip-ngutip sejarah Nabi yang tidak relevan. Sejarah Nabi memang ada perang, ada Badar, ada Uhud, ada Khandaq dan yang lain-lainnya. Tapi satu hal yang dilupakan, sejarah Nabi juga ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah, di mana Nabi menghentikan perang kepada kaum musyrikin Mekah dan malah memberikan kesempatan orang musyrikin itu pada belajar agama Islam. Dan pada akhirnya 2 tahun kemudian, ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah, terjadilah berbondong-bondongnya orang musyrikin Mekah masuk ke dalam agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم أيها المسلمون رحمكم الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, generasi yang paling baik di sepanjang sejarah umat Islam adalah generasi yang pertama. Sebagaimana Nabi pernah menyebutkan, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Masa yang paling baik itulah masa di mana aku hidup bersama dengan para sahabatku. Lalu setelah itu yang kedua adalah masa sesudahnya, dan setelah itu adalah masa yang sesudahnya. Yang kita mengenal sekarang istilahnya 3 generasi itu sebagai generasi salafun salih, generasi salaf yang salih. Kenapa dikatakan salih? Karena memang pada generasi mereka itulah kita merujukkan apa-apa yang terkait dengan agama Islam, yaitu generasi para sahabat, generasi para tabi'in, dan generasi para atba'ut tabi'in. Nah, tapi kalau kita lihat komposisi para sahabat Nabi, dari mana mereka berasal? Mereka itu asalnya adalah orang kafir, non-muslim, penentang-penentang dakwah Nabi. Sebutlah misalnya ada Abu Bakar. Ada 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Itu memang as-sabiqunal awwalun yang ketika pertama kali Nabi sampaikan dakwah langsung terima. Abu Bakar, Khadijah, Ali ridwanullahi alaihim, itu memang orang-orang yang begitu dapat dakwah Nabi langsung masuk Islam. Tapi sebagian besar sahabat pernah mengalami perang Badar, di mana mereka itu posisinya bukan di belakang Rasulullah. Mereka ada di belakang Abu Jahal, mereka ada di belakang Abu Lahab, mereka ada di belakang Abu Sufyan sebagai musuhnya Allah. Tetapi kemudian mereka jadi tawanan, kalah dalam perang Badar dan jadi tawanan, lalu masuk Islam. Kalah dalam perang Uhud, lalu jadi tawanan, lalu masuk Islam. Perang Khandaq yang melibatkan 10.000 pasukan kafir Quraisy musyrikin Mekah, ditambah Yahudi, ditambah munafikin dan sebagainya, itu banyak sahabat Nabi yang pada saat perang Khandaq mereka ada di dalam barisan musuh. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah orang yang ingin membunuh Rasulullah awalnya, tetapi kemudian dengan hidayah, dengan dakwah yang baik, dengan bagaimana caranya kita doakan orang-orang yang belum sempat dapat hidayah itu, biar Allah berikan keluasan dalam hatinya, terbuka hatinya. Allahumma syrah sadrahu lil Islam. Ya Allah, lapangkan hati musuh-musuh kami itu agar bisa menerima Islam. Maka Umar dari musuh yang paling menakutkan menjadi kekuatan paling besar dalam agama Islam. Yang Nabi sebut sebagai khairul qurun, yang Allah sebut sebagai ridwanullahi alaihim, itu dulunya orang kafir, musuhnya Rasulullah. Yang kalau seandainya tidak ada hidayah dari Allah, tidak ada doa dari Nabi dan para sahabat yang generasi awal, mereka mungkin sudah masuk neraka semua. Tetapi kekuatan Islam itu dibangun justru dari kekuatan orang kafir, non-muslim, musuh-musuh Allah. Awalnya mereka adalah musuh Allah, tapi Allah kasih mereka hidayah. Tugas kita berdoa pada Allah. Tugas kita teruskan dakwah kita. Semoga Allah berikan dia jalan yang lurus. Sekarang dia jadi musuh Allah, tapi besok pagi Allah ganti hatinya. Karena Allah itu Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Maka boleh jadi orang yang paling benci dengan Islam hari ini, besok itu adalah orang yang akan menjadi pejuang Islam paling utama.
Boleh jadi orang yang hari ini paling kita tidak sukai, justru nanti akan jadi orang yang paling banyak jasanya dengan agama Islam. Maka ketika Abu Sufyan datang ke tenda Rasulullah malam itu, agak ragu dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Khalid bin Walid yang sudah masuk Islam duluan, bilang dengan sombongnya begini, Abu Sufyan, sampai kapan kamu masih ragu-ragu menerima agama Islam? Apakah harus saya pisahkan dulu kepalamu dengan badanmu, baru kamu bisa menerima Islam? Itu Khalid. Tapi seorang Bilal yang baik hati dan ramah, dia pernah jadi korban digebukin sama tuannya Umayyah, bahkan ditindih dadanya dengan batu. Dia sudah habis dalam perjuangan Islam itu. Malah mengatakan, mahlan ya Khalid, sabar wahai Khalid. Agama Islam itu ibarat cahaya, terang benderang. Tapi kadang-kadang sebagian orang bisa menerima cahaya hanya dalam hitungan detik, tapi ada juga yang bisa menerimanya dalam hitungan tahun. Abu Sufyan ini sedang berpikir, apakah saya terima cahaya ini atau tidak? Maka jangan kita paksa dia. La ikraha fid din. Biarkan dia dan nuraninya berbicara berdua. Nanti Allah akan terangi hatinya. Abu Sufyan saat itu kaget. Ada orang Islam yang sudah dizalimi lama, tapi kok masih bisa bicara begitu? Keluar dari mulut seorang budak Afrika hitam, Bilal. Maka saat itu Abu Sufyan menangis, keluar air matanya dan mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Semua yang hadir di tenda itu bertakbir. Karena musuh paling utamanya umat Islam, Abu Sufyan, itu masuk Islam. Dan luar biasa bagaimana dakwah Nabi. Karena Abu Sufyan secara politik adalah musuhnya, tapi secara keluarga Abu Sufyan adalah mertua Rasulullah. Mertua Rasulullah. Dia adalah orang kafir yang memusuhi agama Islam di awal, tapi kemudian Abu Sufyan mendapatkan kebaikan. Nanti dari cucu Abu Sufyan itulah khilafah Bani Umayyah itu berdiri selama 100 tahun lamanya. Dan dari cucunya para sahabat Nabi yang dulunya kafir berdiri khilafah Bani Abbasiyah 500 tahun lamanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang kafir itu tidak selamanya kafir. Dia akan melewati masa-masa, Allah akan berikan dia terang cahaya. Kita hanya tinggal bantu doa sedikit. Kita hanya bantu memberikan sedikit sarana. Nanti dia akan berproses dengan sendirinya. Jangan kita merasa Islam sendirian. Hanya kita saja yang Islam. Orang lain tidak ada yang Islam. Lalu orang lain kita doakan kafir semua, masuk neraka semua. Nanti di sorga kita sendirian tidak ada orang. Oleh karena itulah maka mari kita doakan. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Karunia buat semua orang. Hari ini mungkin hatinya masih tertutup. Kita doakan semoga besok hatinya terbuka. Jadi kita memandang orang kafir, non muslim itu bukan sebagai musuh yang harus kita bunuh. Bukan sebagai lawan yang harus kita benci. Tapi sebagai calon-calon orang yang akan menerima hidayah dari Allah yang kita doakan. Maka berbuat baiklah pada mereka. Siapa tahu jasa kita berlaku baik dan berlaku adil pada mereka menjadi inspirasi bagi mereka untuk melihat keindahan Islam. Sekarang dia tidak bisa melihat Islam yang indah, tapi dia melihat sosok kita kok demikian indahnya. Itu adalah pancaran dari indahnya agama Islam itu sendiri. Semoga dengan perantaraan kita dan tentunya hidayah Allah, mereka terketuk hatinya dan kemudian bisa menerima hidayah. Kalaupun tidak mau menerima hidayah, bukan berarti kemudian kita harus penggal kepalanya. Bukan berarti harus kita musuhi. Karena biar bagaimanapun orang yang tidak beriman itu urusannya dia dengan Tuhannya. Kalaulah dia tidak memusuhi kita, bukan dalam perang yang sesungguhnya, maka kita bisa hidup berdampingan dengan mereka dengan secara yang dijalankan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu di zaman Rasulullah, jangan dipikir itulah kota yang steril, isinya hanya orang beriman semua. Tidak. Di Madinah itu ada banyak orang Yahudi, ada banyak penyembah berhala, bahkan banyak juga kaum munafikin.
Tetapi di atas piagam Madinah itulah Rasulullah mengikat mereka semua menjadi unity, satu kesatuan walaupun beda keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya pada kita semua, kepada seluruh keluarga kita, seluruh bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di muka bumi, karena kita adalah pewaris Nabi. Semoga kita bisa meneruskan risalah keislaman ini, menyampaikan hidayah dan terang benderang kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Mari kita tutup khutbah kita ini dengan kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil sahabati ajma'in an Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa atba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa la yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.